Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Spayoga. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa di hari Senin kita ada sebuah kegiatan yaitu Monday Market Review yang rutin kita lakuin di setiap hari Senin. Nah, jadi di sini kita ada live setiap hari Senin untuk membuat sebuah forecast di minggu ini. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke dalam chart. Nah, seperti biasa kita akan forecast DXY dulu sebagai indeks dolar. Nah, kalau kita lihat di sini kita forecastnya dari weekly time frame. So dari weekly time frame ini kita udah memiliki beberapa zona support dan resistance. Dan kalau kita bisa lihat sekarang si DXY ini masih berada di dalam tengah-tengah support dan resisten. Jadi dia masih di tengah-tengah support dan resisten. Dan kalau kita breakdown lagi ke time frame yang lebih kecil, maka di sini dia masih berada di dalam area resisten. Karena di sini kita melihat ada sebuah pantulan yang membuat dia masih stuck di area tersebut. Nah, jadi kita sudah memiliki support dan resisten. Lalu kita masuk ke daily time frame. Nah, dari daily time frame juga udah terlihat di sini ada sebuah resisten. Lalu di sini juga ada sebuah potensi menjadi ascending broadening wedge. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada sebuah false break yang dibuat oleh DXY. Dan ini bisa aja terjadi di histori selanjutnya. Jadi di sini bisa aja dia false break, naik dulu, baru dia masuk lagi ke dalam area trend line-nya ini. Nah, jadi di sini kita udah punya beberapa pattern di time frame yang lebih rendah. Nah, cuman di weekly time frame di sini kita melihat tren dari si DXY ini lagi di dalam fase bullish. Jadi trennya ini masih di dalam fase bullish dan juga ada beberapa potensi akan menjadi sebuah sideway. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di sini ada sebuah pattern dia punya double top, di sini juga ada sebuah pattern dia punya double top, dan mungkin di sini si DXY akan cukup korektif ya untuk di tahun ini. Mungkin dia akan mengikuti pergerakan yang dibentuk sebelumnya. Jadi di sini mungkin dia akan korektif dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Nah, kita langsung aja masuk ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam ini kita bisa melihat ada dua pattern ya. Yang pertama pattern ABW di time frame daily. Ini di sini yang garis yang ini. Yang kedua ada potensi juga menjadi sebuah ABW di time frame 4 jam. Jadi ada potensi untuk si DXY ini naik ke area resisten atau trend line. Ada juga potensi dia langsung turun mencari area trendline. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi potensi, dia masih memiliki dua potensi yang ada di sini. Yang pertama dia naiknya sampai di area resisten, dan yang kedua dia bisa aja langsung turun ke area support. Nah, paling nggak dia bakalan turunnya ke sini sih yang terdekat. Baru nanti dia akan merubah struktur menjadi lower high dan lower low. Maka di sanalah kita akan mencari sebuah confirm. Jadi untuk sekarang karena dia belum ada ngebreak, potensinya dia tuh masih ada dua. Bisa aja dia naik ke area resisten dan bisa aja dia turun ke area support. Jadi di sini kita bisa ngebuat sebuah zona atau sebuah konsolidasi ini bisa menentukan kemana arahnya si DXY. Karena dalam
higher time frame, kita ngelihatnya si DXY ini masih dalam corrective phase. Oke, ada pertanyaan untuk si DXY? Kalau nggak ada, kita lanjut. Seperti biasa, kita punya pair gold. Nah, pair gold ini mungkin pair idaman teman-teman semua, dan kemarin kita udah mengantongi 120 pips pada NFP kemarin, dan sekarang setelah dia naik 120 pips dia langsung dibanting juga. Nah, jadi simple, kita cek lagi di weekly time frame. Nah, kalau kita lihat di weekly time frame, di sini memang dia lagi dalam fase correction. Nah, misalkan kalau kita di sini ambil impulsnya, di sini impuls, di sini correction, berarti potensinya dia akan continuation. Nah, cuman sekarang kita harus tahu sejauh apa correction yang dibentuk oleh si gold ini. Oke, dari weekly time frame kita ngelihat ada beberapa candlestick cukup lama ya, dari 1, 2, 3, 4, sekarang yang keempat, dan dari kemarin berarti 3 minggu itu dia cuman bergerak di area situ-situ aja. Nah, kalau kita lihat dari weekly time frame, simpelnya di sini ada sebuah support, which is ini adalah sebuah triple bottom di daily time frame yang ngebuat dia naik. Ini lumayan kenaikan yang cukup deres. Kita coba lihat, ini kenaikan 1500 pips, 1500 pips, dan langsung dia kembali turun lagi. Nah, penurunannya ini dia masih tertahan di area yang cukup kuat. Nah, jadi kita coba hilangin dulu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, di sini kan dia rejection nih, dia rejection. Kalau kita ambil support di sini, ini cukup ada beberapa kali pantulan, dan juga di sini ada 50% body candle, atau di area ini cukup lumayan kuat. Karena kalau kita lihat ini udah dites berkali-kali, ini dia turun lagi, ngetes lagi. Di sini dia ngebreak, ngetes lagi, nggak kuat, naik lagi. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di area 1722 ini adalah area yang cukup kuat. Dan sedangkan di sini kalau kita lihat trennya dari si DXY, di sini dia dari si gold, di sini dia sudah punya high ya harusnya, tapi dia dibanting lagi turun, dan dia masih tertahan di dua area ini. Jadi dua area ini bisa kita ambil kesimpulan, di sini bisa menjadi titiknya dia reversal, entah itu bakalan bearish atau bullish. Jadi kalau dari pencerminan dari weekly time frame yang terlihat adalah si gold ini masih di dalam fase korektif juga. Karena kalau kita lihat 3 minggu candlenya itu masih seperti doji ya, masih konsolidasi, nggak ada pergerakan yang signifikan. Sedangkan di sini juga kita bisa ngelihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 minggu pergerakan korektif. Jadi ini bisa menjadi pergerakan korektif untuk dia continuation atau untuk dia reversal. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, reversal itu adalah balik arah, continuation itu adalah penerusan tren. Oke, kita coba masuk ke daily time frame. Nah, dari daily time frame, simpelnya di sini waktu NFP kemarin dia tertolak di area ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat reason dari dia tertolak di area ini adalah ini 1, 2, 3, 4, dan ini yang kelima. Ini dia punya rejection. Kenapa dia memiliki rejection di sana? Karena di area itu adalah area yang banyak sekali ada pantulan atau konsolidasi. Jadi kalau kita ambil kesimpulan juga, ini bisa menjadi area yang cukup kuat banget untuk dijebol oleh si gold ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, dia udah ngebuat base ini dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret dia masih respect terhadap area ini.
Bahkan dari 2020 juga dia masih respect terhadap area yang ini. Jadi di sini juga kita bisa lihat ada sebuah area yang cukup kuat, dan mungkin gold ini masih butuh dorongan yang lebih keras untuk ngejebol area 1784 ini. Nah, kalau kita lihat di sini candlestick dari gold ini udah cukup lumayan kuat ya. Di sini ada bullish candlestick yang cukup kuat, dan juga di sini ada sebuah double bottom. Oke, itu kita bisa ambil sebagai satu pertimbangan. Nah, di sini juga sama. Nah, seperti biasa yang saya bilang kemarin, potensinya gold ini adalah akan membuat inverse head and shoulder. Kalau dia memang akan bullish, maka dia ada potensi untuk ngetes lagi di area 1741, baru dia naik lagi. Jadi kalau misalkan dia masuk lagi ke zona 1737 sampai 1747, itu kita bisa mencari pattern reversal di time frame kecil untuk memanfaatkan adanya penolakan. Di sana kita akan memiliki risk to reward yang cukup bagus. Jadi misalkan ini masih gagal skenario-nya, berarti dia mungkin akan ngetes lagi di area support 1720. Kalau masih belum mendapatkan view, maka kita bisa wait and see dulu. Jadi mungkin potensinya dia yang pertama, dia akan stuck dan membentuk sebuah inverse head and shoulder untuk dia reversal. Yang kedua, jika inverse head and shouldernya itu nggak valid, maka ada potensi dia ngetes lagi ke area 1720 untuk menjadi double bottom. Nanti di 1720 ini kita akan melihat bagaimana respon dari candlestick, dari chartnya. Di sana kita bisa mengeksekusinya. Entah itu kita akan nge-buy atau nge-sell. Oke? Itu untuk si gold. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, ada yang mau nanya? Clear coach. Oke, DXY, XAUUSD, Euro Audi. The next pair Euro Audi. Ini tadi sempat di share juga sama Gus Indra di Euro Audi. Ini masih kenceng nih. Okay, the next pair is Euro Audi. Kita seperti biasa lihat di weekly time frame. Nah, di sini kita udah masuk di dalam weekly time frame, yang dimana dari area high-nya ini kita akan buatin high di sini, lalu ada low di sini. Nah, kalau kita zoom out dari weekly time frame, tren dari si Euro Audi ini kan masih dalam fase bullish. Di sini, dari sini awalnya dia bearish dan sekarang dia masuk ke dalam fase bullish lagi, dan dia masih tertahan di area ini. Langsung reject dan langsung turunnya sampai di harga sekarang. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin ada beberapa reason kenapa dia ini turun sampai sejauh ini. Yang pertama, kalau kita lihat di sini dari segi tren dari awalnya bullish, ini dia udah berubah menjadi bearish.
di sini ada impulse, di sini ada correction, di sini ada continuation. Sekarang dia ngebuat correction lagi, dan mungkin ini adalah continuationnya dia. Nah, jadi kalau kita lihat dari time frame weekly, di sini kita punya area support terdekat ya. Di sini support terdekat. Kalau kita lihat dari time frame weekly ini, si Euro Audi ini udah mulai reversal. Yang awalnya dia bullish, sekarang dia udah masuk ke dalam trend bearish. Nah, kalau kita sekarang turunin time frame-nya ke daily, di sana juga akan lebih jelas kenapa si Euro Audi ini drop sejauh ini. Nah, di sini simpelnya kita sudah sempat forecast, entah itu di SMB atau di MMR, kita udah mention si Euro Audi ini dari ketika dia ngebentuk right shoulder dan ada pattern rising wedge. Dan sekarang nih dia sudah turun sekitar 381 pips dari forecast kita yang udah pernah saya share. Nah, di sini juga dia sudah breakout trend line yang kuning ini sudah di break. Di sini ada head and shoulder dan ada rising wedge yang ngebuat dia turun sebesar 380 pips. Kita turunin lagi time frame-nya ke 4 hours. Nah, di time frame 4 jam, di sini ada sebuah potensi dia ini akan menjadi sebuah bearish flag yang cukup besar ya. Di sini udah ada beberapa rejection, dia butuh lagi sekali untuk naik, dan kalau memang dia reject ketika dia naik, maka di sini kita bisa ambil sebagai bearish flag. Nah, ngelihat trennya yang lagi bearish, di sini juga ada potensinya dia untuk menjadi bearish flag. Dia naik dulu baru dia turun. Nah, kalau kita lihat di sini kita juga punya sebuah area trend line ya. Nah, di sini di area flag itu juga masuk ke dalam area trend line. Jadi simpelnya dia akan naik membuat lower high dan melengkapi pattern flagnya, baru dia turun. Nanti kita bisa eksekusi di sini, menunggu rejection yang cukup bagus juga, baru dieksekusi. Nah, targetnya itu ada di area support. Target yang paling jauh itu 600 pip ya untuk long term. Terus kita juga punya sebuah trend line ini. Nah, jadi yang pertama, dia bisa nge-flag dan continuation turun. Dan misalkan kalau dia stuck di area trendline ini, dia ini bisa menjadi falling wedge. Dia ada kemungkinan untuk naik. Mungkin dia butuh koreksi lagi yang lebih tinggi di daily time frame-nya. Kita belum tahu. Cuman kalau misalkan dia naik nge-flag dan di sini menjadi valid bearish flag, tapi dia masih tertahan di area ini, maka potensinya dia akan bullish. Tapi kalau misalkan trendline-nya ini dijebol, di break secara impulsif, maka ini nggak valid lagi. Jadi kita nanti ambil ngikutin dari luar high, luar low, ikutin dari sana aja. Kalau itu udah nggak valid gitu. Nah, itu skenario untuk si Euro Audi. Next itu ada GBP JPY dari triangle yang dibuat oleh si GBP JPY. Kita ada share 3 skenario, yang 2 skenario itu bearish dan yang ketiga itu adalah skenario bullish. Dan terlihat di sini skenario bullish yang lebih di respect oleh si GBP JPY. Jadi sekarang kesimpulannya adalah kita akan menunggu dia pullback lagi, ngetes lagi ke area trendline dan membuat higher low. Ini dari daily time frame. Dan kalau kita lihat dari weekly time frame, di weekly time frame memang trennya ini lagi bullish. Oke. Weekly time frame trennya lagi bullish. Dan kalau kita ambil trendline juga di sini, potensinya dia ini
ada naik ke angka 163.4. Jadi untuk tertouchnya itu dia ada potensi naiknya sampai di 163.4. Ini sini kita mark. Sehingga dari sana adalah jadi terbentuklah sebuah pattern ascending channel, dan di area tersebut juga adalah area resisten. Di sini teman-teman bisa lihat area tersebut juga masih masuk dalam area resisten horizontal dan juga resisten di trendline. Jadi potensinya dalam weekly time frame dia masih berkemungkinan untuk tetap bullish sampai di area tersebut. Cuman kita masih butuh confirm, yang seperti saya tadi bilang, di daily time frame kita butuh confirm adalah dia koreksi membentuk higher low. Jadi kita eksekusinya ketika dia koreksi dan membentuk higher low. Koreksi, bentuk higher low, eksekusi. Lalu di 4 hours sama, di sini juga udah cukup impulsif. Jadi di sini ada higher high, higher low, buat higher high lagi, kita tinggal tunggu higher low. Atau kalau misalkan dia nggak ngebuat higher high, higher low, kita bisa nunggu sebuah flag. Jadi kalau kita lihat si GBP JPY ini dia cukup sering nge-flag ya. Di sini dia ada beberapa flag. Nanti kita tinggal tunggu, misalkan dia nggak mau buat higher low, maka kita bisa menunggu dia membentuk sebuah bullish flag, baru kita eksekusi. Jadi simpelnya target kita menunggu si GBP JPY ini adalah di angka 152.417. Jadi di sini potensinya dia akan bullish jika reject di area tersebut. Oke, ada yang mau request pair nggak ada teman-teman? Oke, kita udah punya DXY, Gold, Euro Audi, GBP JPY, dan last pair ya, mungkin kita akan masuknya ke CAD JPY. Nah, CAD JPY ini running well banget dari forecast yang kita punya. Dia udah running sekitar ya 300 pip, kurang lebih ya 300 pip. Di sini kita udah bisa melihat ada after forecast itu running 100% masuk ke skenario. Dan sekarang yang kita bisa tunggu adalah ketika dia naik nge-break di sini. Ini di break nih, resistannya di break. Disinilah kita akan mencari patternnya dia reverse, pattern reversal atau sebuah pattern korektif. Kenapa? Karena kalau dia udah nge-break ke atas dan terjadi korektif pattern, maka dia akan masuk lagi ke dalam untuk membuat higher low. Jadi kita akan nunggu ada false break di sini, ada korektif pattern, kita eksekusi sell di sana, baru kita switch menjadi buy lagi di sini kalau dia membuat higher low. Nah, jadi ini udah running well ya, running banget sesuai forecast. Ada juga potensinya dia bisa langsung turun sampai di area trendline ketika dia sudah false break. Kita jangan prediksi terlalu jauh, cuman yang paling dekat yang akan terjadi adalah kita akan menunggu dia breakout, lalu ada corrective pattern, baru kita eksekusi sell. For our chart, di sini dia masih cukup kuat sesuai forecast. 1 jamnya juga sama, tinggal menunggu dia false break dan membentuk pattern. Nah, jadi maksudnya itu misalkan dia naik nge-break kan, ini adalah resisten, lalu dia ngebuat corrective pattern,
disinilah tempat kita entry nanti untuk dia turun. Nah, tujuannya dia turun ini juga akan membuat higher low di daily time frame gitu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Semoga video MMR ini memberikan teman-teman semua insight dalam milih pair di minggu ini. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian yang belum memiliki forecast untuk trading. Oke, thank you for watching. See you on the next video.